بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita bersama-sama biiznillah mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-makna dan tafsir-tafsir dari firman Allah, dari Al-Quran. Yang merupakan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran, itulah Al-Quran yang tidak ada padanya di dalamnya keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang beriman, orang bertakwalah yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Dan bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kalau kita tidak mengetahui kandungan Al-Quran? Kalau kita tidak faham apa yang diterangkan, dijelaskan di dalam Al-Quran, maka biiznillah beberapa menit ke depan kita sama-sama mempelajari dengan menghadirkan hati kita, jasad dan rohani kita. Jangan jasadnya saja, rohani entah ke mana. Begitu selesai, encopatan Ustaz tu kajian gini. Padahal dia yang tak kemana-mana. Melalang bulana, apa namanya? Melayang tak kemana-mana. Ini biasanya kajian tabligh akbar itu. Padat, tunduk. Sampai sini, assalamualaikum. Copatnya satu katanya. Padahal sudah ada 2 jam di tengok streamingnya.
Maka kita sama-sama insyaallah agar tujuan dari Al-Quran diturunkan adalah untuk kita pelajari, untuk kita membaca dan mengamalkannya. Kemarin kita sudah mengambil beberapa ayat dari surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa. Gharqa dengan keras, dengan kasar, dengan sekeras-kerasnya. Maka kata para ulama, malaikat yang seperti ini diutus oleh Allah untuk khusus kepada orang-orang kafir. Diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir untuk mencabut ruhnya dengan keras. Jazakallahu khair. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, yang hadis ini sungguh panjang sekali. Hadis ini panjang sekali. Yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, seorang sahabat yang mulia. Kata Nabi SAW, innal abdal kafir, sungguhnya hamba Allah yang mereka kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya, fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Apabila orang kafir itu detik-detik ingin menghinakan atau meninggalkan dunia ini dan menghadap kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikah, turun kepadanya malaikat dari langit, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Wa fi riwayah ghilazun shidad, yang model malaikat itu yang datang ghilazun shidad, yang kasar, yang keras. Sudul wujuh, wajah yang begitu hitam. Ma'hamul musuh, dan bersama malaikat itu kain yang panas. Wa fi riwayah minan nar, yang kain panas itu bersumber dari neraka. Bersama mereka kain dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, lalu malaikat itu duduk di sisinya maddal basar, yang malaikat itu sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakal maut hatta yajlisa 'inda ra'sih, sampailah malakal maut itu duduk di sisi kepala orang kafir itu, yang mau meninggal itu, yang mau mati itu. Fayaqul, lalu malakal maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, keluarlah
menuju kemarahan Allah, kemurkaan Allah, dan kebencian Allah. Jadi sudah disampaikan kepada orang kafir itu, kalau keluar menuju apa? Menuju marah Allah, murka Allah, benci Allah. Qala fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safud min as-sufi al-mablul. Maka jiwa tersebut atau ruh tersebut tersebar ke jasadnya, gak mau keluar. Jasadnya, ruh yang gak mau keluar, dia menyebar di jasad-jasadnya. Fayantazi'uha, maka malaikat malakal maut itu tetap mencabutnya dengan keras. Kama yuntaza'u as-safudu minas sufi al-mablul, sebagaimana kain wol atau apa namanya, domba, kulit domba yang basah, kemudian diikat dengan pengail, atau di dalam penjelasan lain seperti kawat berduri, baru ditarik. Kain apa namanya, kulit domba itu dipaku, untuk gambaran lebih dekatnya dipaku, atau dia di apa namanya itu, dikaitkan dengan pengail, kemudian ditarik atau dipaku, ditarik. Kapan itu lepas? Kalau sudah putus. Kulit kambing itu kalau sudah terkoyak dia, tercabik dia, baru lepas. Begitu seperti itulah ruh orang kafir ditarik. Tarik sekuat-kuatnya. Robek seperti kulit domba tadi. Tarik. Apalagi dibelitkan ke besi-besi yang ada apa namanya, kawat berduri itu. Itu ditarik. Na'udzubillah. Makanya malaikat yang seperti ini, atau malaikat kepada orang kafir, itu khusus yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nazi'at ini, wan-nazi'ati gharqa. Maka yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, gharqa di situ adalah wa ighraqun nazi' fil qausi ayyamuddahu ghayatal maddi, ay ighraqa fin naza' haitsu tanzi'uha min aqasil ajsam. Seperti memanah, kita tarik sekuat-kuatnya tali busurnya itu, untuk semakin kuat semakin kena target. Maka gharqa itu ditarik sekuat-kuatnya, itu gharqa. Tali busur yang ditarik sekuat-kuatnya. Begitulah
ruhnya orang kafir tadi ditarik sekuat-kuatnya, dicabut sekuat-kuatnya. Dan itu tidak kita rasakan ketika kita di sisinya, cuman dia sendiri yang merasakan. Bahkan kita tidak bisa melihat bagaimana kondisinya. Sebenarnya hakikatnya kalau dibongkar oleh Allah, terkadang ada nampak, memang dinampakkan oleh Allah. Jangan anggap orang mati itu, orang kafir itu mati nggak kesakitan, nggak menampak yang macam-macam. Lah, datang kepadanya malaikat wajah hitam, dicabut ruhnya dengan sekeras-kerasnya. Sebenarnya mereka menderita. Ada orang kafir itu Ustaz matinya tenang, tidak. Nggak nampak kita tuh bagaimana, bahkan ketika mereka dicabut dipukul lagi kepalanya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Kalau engkau melihat bagaimana malaikat itu mencabut orang-orang kafir ruhnya, bahkan malaikat itu juga memukul wajah-wajah mereka, memukul punggung-punggung mereka. Begitulah kondisi orang kafir mati. Sakit, menderita. Ditambah lagi dengan dikabarkan kalau keluar ruh Allah murka, Allah marah. Bahkan dikabarkan tempat mereka neraka. Setiap orang kafir mati seperti ini. Setiap orang kafir mati dalam keadaan seperti ini. Sekalipun mereka mati mungkin ada yang dinampakkan menjerit, ada yang dinampakkan oleh Allah, namun tidak semua. Kenapa? Inilah ujian kepada manusia. Kalau sempat dinampakkan oleh Allah setiap orang kafir mati dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya, ada nggak orang kafir di dunia ini lagi? Nggak ada lagi. Kalau matinya keluar asap, gosong, rambutnya acak-acak, menyeramkan matinya, dan manusia semua menampak. Malaikat memukul wajahnya, dipukul lagi wajahnya, dipukul lagi punggungnya, ditarik lagi sekuat-kuatnya. Kalau dinampakkan oleh Allah setiap kepada manusia, kepada orang kafir seperti ini, demi Allah, semuanya orang beriman di permukaan bumi ini. Namun inilah perkara ghaib. Kalau mereka tidak muslim, tidak masuk atau tidak kembali kepada agama Islam, maka seperti inilah kematian mereka. Kalau tidak mereka beriman, seperti inilah kematian mereka. Dan kita beriman kepada Al-Quran. Apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran, kita beriman. Apa yang dikabarkan oleh hadis, oleh Rasulullah, kita beriman. Itu baru segi kematian, belum lagi di alam kubur, belum lagi bangkit dari alam kubur, belum lagi menuju padang mahsyar. Na'udzubillah, semua siksaan, semua siksaan di alam kubur disiksa, nggak ada jeda. Sampai kapan? Sampai ditegakkan hari kiamat. Sampai hari kiamat, dibangkitkan pun demikian juga, menuju padang mahsyar. Kepala mereka di mana? Wajah mereka di mana? Mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka, kaki mereka di atas.
Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Sebagaimana mungkin kita berjalan dengan kaki saat ini, mungkin Allah saja, mungkin bisa saat nanti di hari kiamat mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Puncak siksaan bagi mereka adalah neraka. Puncak siksaan, semuanya tidak ada istirahat bagi mereka, nggak ada. Mulai dari detik-detik kematian mereka. Terkadang ada nggak acara-acara mereka? Tak tahu mereka, ruhnya sudah dihantam-hantam di sana itu. Karena belum Allah nampakkan tuh. Di alam kubur sudah disiksa, sudah dipukul. Puncak siksaan mereka adalah an-nar, neraka. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ya Allah, satu detik pun tidak ada istirahat mereka. Tidak ada. Satu detik pun. Kekal selama-lamanya. Khalidina fiha. Orang kafir, orang musyrik yang mati di atas kesyirikan, demikian juga jemaah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir dari bangsa Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, orang pelaku kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan tidak hanya dari orang Yahudi dan Nasrani, selain itu juga orang pelaku kesyirikan yang menyembah api, mati di atas itu. Kesyirikan. Yang menyembah patung, yang menyembah matahari, yang menyembah pepohonan. Kesyirikan. Dan termasuk bisa saja seseorang yang terkadang secara zahirnya dia berpakaian muslim, tapi na'udzubillah dia melakukan kesyirikan besar, syirik besar, syirkul akbar, meminta hajatnya kepada orang kafir, orang mati, syirkul akbar, syirik besar. Menyamakan dengan Allah, syirkul akbar. Segala sesuatu perkara kekhususan Allah, dia meyakini selain Allah ada yang bisa. Syirkul akbar. Na'udzubillah, kalau mati ini yang terjadi sama dia. Mulai dari detik-detik kematiannya sudah diazab. Gak ada tanda, gak ada lagi mengenal istirahat. Sampai puncak siksaannya di neraka. Dan di neraka pun tidak ada harapan untuk keluar. Kekal selama-lamanya. Maka hibati fillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Allah jadikan kita muslim. Bersyukur kita kepada Allah. Allah jadikan kita muslim. Dan jangan anggap kemusliman kita ini karena kehendak kita. Lah. Karena pilihan Allah. Allah berikan hidayah sehingga kita memeluk agama Islam.
Dan tidak cukup hanya memeluk agama Islam, kita juga menjalankan Islam itu dengan benar. Kita menjalankan Islam itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Apa yang dijalani oleh Rasul dan para sahabat. Demi Allah, ini nikmat yang luar biasa. Sehingga para ulama, di antaranya Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, demi Allah, kenapa hati ini bahagia? Hati ini begitu bahagia, hati ini begitu senang. Karena Allah bukakan hatinya untuk sunnah. Allah bukakan hatinya untuk sunnah. Karena sunnah dengan Islam takkan bisa dipisahkan. Sunnah Islam dengan Rasul tidak bisa dipisahkan. Sunnah Islam, Al-Quran, Rasul dengan sahabat tak bisa dipisahkan. Nikmat jemaah. Makanya begitu nikmatnya orang yang beriman dan mereka menjaga keimanan mereka sampai mati. Dan itulah yang ditakutkan oleh levelnya para sahabat. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak hafal hadis, sahabat yang paling banyak periwayatan hadis, namun masih takut Allah cabut iman dari dadanya ketika sakaratul maut. Sehingga mereka benar-benar menjaga iman itu. Jangan sampai lepas dari diri mereka. Karena kalau seandainya mati, iman lepas dari dada, apa gunanya kematian? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, mukmin. Karena apa gunanya mati kalau dalam keadaan Islam itu tercabut dari dadanya, iman itu dicabut dari dadanya, berarti mati dalam keadaan kekufuran. Maka bersyukur kita jemaah. Dari jutaan miliaran manusia, kenapa Allah pilih saya? Pernah nggak kita mengatakan itu kepada diri kita? Kenapa Allah pilih saya? Kenapa Allah pilih saya Islam, Muslim, mukmin, orang yang bertauhid, orang yang mengikuti sunnah, mengikuti salaf, mengikuti Rasulullah, jejaknya Rasulullah, mengikuti jejak para sahabat. Tanya pada diri kita, kenapa Allah pilih kita? Apa keistimewaan kita dari orang-orang sana? Apa keistimewaan kita? Dari manusia ini, Kandis ini, dari manusia se-Sumatera ini. Apa keistimewaan kita? Namun kenapa Allah pilih kita jemaah? Kalau kita istiqomah di atas ini demi Allah, maka akan berlaku kepada kita kematiannya pun Allah utus malaikat yang lemah lembut. Wan nashitati nashta. Malaikat yang diutus oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan mempertahankan keimanan mereka sampai berjumpa dengan Allah. Detik-detik terakhir mereka mempertahankan keimanannya, Allah utus malaikat yang lemah lembut sehingga mencabut ruh itu pun dengan lemah lembut. Mukmin yang bertauhid,
Mukmin yang bertauhid, yang mempelajari tauhid di seumur hidupnya, dia habiskan umurnya untuk mempelajari agama yang benar, sehingga dia orang-orang yang benar bertauhid, sehingga dia mati di atas tauhid. Maka Allah utus malaikat yang lemah lembut kepadanya. Yalah, wahai yang luar biasa kematian yang begitu indah. Maka kita akan melihat matinya pun tersenyum, karena datang kepadanya malaikat yang lemah lembut. Datang juga kepadanya malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dari syurga, yang membawa minyak wangi dari syurga, dan bahkan malaikat malakal maut datang membawa informasi, kabar, berita gembira. Malaikat malakal maut itu mengatakan, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Wa fi riwayah al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Jiwanya tenang dengan dipenuhi dengan tauhid. Jangan anggap jemaah pelaku syirik itu tenang jiwa mereka. Tidak. Jiwa yang begitu tenang adalah jiwa yang dipenuhi dengan tauhid. Orang kafir itu jangan anggap mereka ketawa-ketawa, hidup terasa bahagia. Demi Allah, jika dibelah dada mereka, gak ada ketenangan sedetik pun yang mereka rasakan. Semua itu hanya tipu daya mereka saja. Semua yang ketenangan yang mereka rasakan itu tipu daya saja itu. Tidak ada menjadikan jiwa ini tenang kecuali iman dan amal saleh, tauhid. Karena yang satu-satunya yang menjadikan ketenangan jiwa itu datang dari Allah. Allah yang memberikan ketenangan jiwa itu, Allah. Sampai Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, ada apa denganku musuh-musuhku? Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku? Ketika aku di penjara, saya menganggap ini berkhalwat dengan Allah. Ketika aku diusir, saya menganggap ini jihad, musafir. Gak ada dampak dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Al-Imam Ibn Taimiyah. Sampai dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya para raja itu mengetahui ketenangan jiwa kami itu di dada kami, pasti mereka akan merobek dada kami, lalu mereka ambil ketenangan itu, lalu mereka memindahkan ke dada mereka. Padahal kehidupan Ibnu Taimiyah penuh dengan cobaan. Hidup di penjara, hidup dimusuhi. Namun dia di penjara atas dasar apa? Dia dimusuhi oleh manusia atas dasar apa? Kebenaran. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lihat orang-orang yang seperti ini akan diutus malaikat yang lemah lembut. Wan nasyitati nashta. Yang datang itu malaikat lemah lembut, lalu dia pun mencabut ruh itu dengan lemah lembut. Ditambah lagi dikatakan, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Keluarlah
menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Ya Allah jemaah, kita belum menghadap Allah ini, belum menghadap Allah. Baru ingin keluar menghadap Allah. Namun kita menghadap Allah, apakah dalam keadaan Allah murka, benci kepada kita, atau diampuni, atau ridho Allah, sayang Allah sama kita? Dikabarkan oleh malaikat kepada kita. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kematian yang indah jemaah. Kematian yang indah. Namun kematian seperti ini, sebelum dia mati, dia harus berjuang. Kematian yang seperti ini, sebelum kematian datang kepadanya, dia harus hampir mau mati. Dia harus berjuang. Memperjuangkan tauhidnya, memperjuangkan manhajnya, memperjuangkan sunnahnya, memperjuangkan menjaga dirinya dari dosa maksiat, menjaga dirinya dari perkara bid'ah, daripada perkara kesyirikan. Jangan anggap orang yang mati seperti ini mereka. Lihat kehidupan mereka. Mereka tidak peduli mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah. Mereka tidak peduli. Jangan anggap kematian yang seperti ini. Kematian yang dikabarkan kepadanya ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ketiganya, "Was-sabihati sabha." Qala Mujahid, "Was-sabihati sabha," yakni dari Imam Mujahid. Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Di antara muridnya Ibnu Abbas yang terkenal adalah Imam Mujahid. Ibnu Abbas sahabat atau tidak? Sahabat. Berarti kalau ada orang yang berguru dengan sahabat, muridnya siapa namanya? Dia termasuk golongan siapa? Tabi'in. Imam Mujahid tabi'in. Termasuk generasi yang dipuji. 3 generasi. Imam Mujahid. Qala al-Imam Mujahid, "Wasabihati sabaha al-malaikah yanziluna minas sama'i musri'in." Malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kalau di terjemah apa di sini? Dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Naam. Dengan cepat. Dan kecepatannya mengalahkan jin. Sebagaimana semalam kita sebutkan kisahnya istana siapa? Balqis yang ada di Sabah, di Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman di Palestina. Jarak Yaman Palestina ribuan kilometer. Namun malaikat mengatakan, "Aku bisa memindahkannya dengan sebelum matamu wahai Nabi Sulaiman berkedip." Begitu jagonya para malaikat. Dah azan jemaah. Kemudian Allah mengatakan fas-sabiqati sabqa. Di sini diterjemah disebutkan dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Kita lihat di tafsir
malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Apa maksudnya? Dalam perkara apa malaikat itu mendahului? Fasabiqati sabqa. Al-malaikah sabaqat ibnu Adam bil khair wal amal as-salih. Imam Mujahid mengatakan maksud dari was-sabiqati sabqa adalah malaikat yang mendahului anak Adam di dalam kebaikan dan amal saleh. Nah, mengaku kita jemaah, kita ini tak sehebat malaikat. Makanya ada apa katanya? Istri tidak seperti bidadari, suami tidak seperti malaikat. Malaikat itu la yafturun, tak ada jedah. Kalau diperintah ibadah, nggak ada jedah, nggak ada capek, nggak ada. Bahkan dalam riwayat la yas'amun, tak ada bosannya. Malaikat diperintahkan ada khusus untuk di atas langit beribadah. Mereka beribadah terus, tak ada berhentinya, nggak ada bosannya. Di atas langit ada malaikat khusus untuk beribadah, diperintahkan Allah. La ya'sun Allah ma amarahum. Mereka tak pernah melakukan maksiat, tak pernah melakukan dosa. Ketika setiap yang diperintah siap dilakukan, takkan berhenti sampai diperintahkan untuk berhenti. Tak ada bosannya mereka, nggak ada. Padahal mereka nggak makan minum jemaah. Iya, malaikat makan atau tidak? Nggak ada makannya. Nggak ada makan dan minum mereka. Kalau jin ada nggak makan minum mereka? Jin ada. Makanya tulang-tulang itu janganlah dimakan semuanya. Kasih saudara-saudara kita muslim jin, dari kalangan jin. Ini tulang pun dimakan. Karena jin itu dari tulang-tulang itulah. Mereka makan, malaikat tak makan jemaah, tapi kuat. Kita puasa sebulan, ya Allah, yang gemuk menjadi tak kurus-kurus juga pun. Kenapa? Harus biasanya siang 3 kali, bulan puasa 4 kali 5 kali. Baik, azan ya. Udah masuk? Belum berbunyi kan? Ada. Baik. Kita azan dulu. Insyaallah beberapa menit lagi kita lanjut. Allahumma rabb hadhihi as-salati al-qa'imat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi fasabiqati sabqa, malaikat-malaikat yang dikatakan oleh Mujahid, al-malaikah sabaqat ibnu Adam bil khairi wal amal as-salih, yaitu malaikat-malaikat yang mendahului anak Adam di dalam kebaikan dan di dalam amal saleh. Artinya mengungguli, artinya juga mengungguli. Malaikat-malaikat yang mengungguli anak Adam di dalam kebaikan dan amal saleh. Kemudian Allah juga mengatakan di ayat yang kelimanya, fal mudabbirati amra. Ada juga malaikat-malaikat yang ditugaskan
diperintahkan di dalam mengatur urusan dunia ini. Maka seperti misalnya ada malaikat-malaikat yang bertugas menjaga gunung, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW bersama salah seorang sahabat yang berdakwah ke negeri Taif yang dilempari, maka datanglah dua malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk menghantamkan gunung itu ke negeri Taif. Ada juga malaikat-malaikat yang mengatur hujan, Demikian juga malaikat-malaikat yang bertugas di laut. Namun, apakah boleh kita meminta kepada malaikat? Malaikat misalnya yang menurunkan hujan, bolehkah kita meminta kepada malaikat agar diturunkan hujan? Enggak boleh. Malaikat yang menjaga gunung, bolehkah kita meminta bantuan pertolongan dari malaikat untuk menjaga gunung? Enggak boleh. Kenapa? Karena mereka hanya diperintah. Yang memerintah siapa? Allah. Hujan tak akan bisa diturunkan kecuali atas perintah Allah. Tak akan bisa berhenti kecuali atas perintah Allah. Malaikat hanya diperintah. Kalau malaikat yang memang tugasnya mengatur gunung, hujan, sebagainya, laut, tak boleh juga kita meminta kepada malaikat, apalagi yang bukan urusannya. Kalau di laut apa namanya? Tak tahu lah entah apa itu. Apa urusannya dengan laut? Kenapa meminta bantuan kepada jin-jin yang di laut? Yang katanya menjaga laut ini. La ilaha illallah. Malaikat yang menjaga atas perintah Allah. Tetap tak boleh kita, ya wahai malaikat tolong kami. Gak boleh. Apalagi jin. Gak ada urusannya pun itu. Hujan. Minta kepada siapa? Pawang hujan. Gak ada urusannya. Ada malaikat mengatur itu, tak tetap kita minta sama Allah. Gak boleh minta sama malaikat. Padahal dia yang mengatur. Harusnya dia lebih layak. Namun tetap tidak boleh. Datang pawangnya makan ikan pula itu. Datang pawang hujan, ya Allah. Minta sama siapa dia itu? Gak ada urusannya. Makanya kalau faham misalnya jin-jin itu kalau didengar ketawanya mungkin orangnya. Yang hebatlah kalian. Kami aja pun ditembaki mau naik ke atas katanya. Gak ada urusannya. Malaikat yang mengatur. Namun tetap kita meminta kepada Allah. Apalagi yang bukan hak, bukan yang ada urusan di dalam itu. Nggak ada kemampuan di situ. Makanya benar-benar orang yang meninggalkan tauhid itu benar-benar lemah. Benar-benar lemah. Maka ada macam-macam malaikat ya. Ada malaikat gunung, malaikat laut.
malaikat awan, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang meniup sangkakala, malaikat penjaga syurga, malaikat penjaga neraka, dan juga ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk ibadah di langit sana. Ada malaikat-malaikat yang khusus diperintahkan Allah ke sana. Baik. Namun walaupun malaikat-malaikat itu sebagai pengatur atas perintah Allah, tetap kita meminta kepada siapa? Kepada Allah. Baik, insyaallah kita nanti akan datang. Ada pertanyaan. Akan masuk kepada ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Ayat 1 sampai 5 Allah bersumpah atas nama malaikat-malaikat yang bermacam-macam tadi. Ini untuk menunjukkan isinya. Inilah isinya. Dimulai dari ayat 6. Nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk pembahasan ini insyaallah. Di sini pengumuman, bukan pertanyaan ya. Besok pagi setelah kajian subuh ada disediakan sarapan bubur insyaallah. Jadi datanglah kita ya. Jangan pula datang karena sarapan. Sia-sia datang kita. Datang pertama niat kita untuk kajian majelis ilmu. Setelah majelis ilmu baru kita ada sarapan bubur. Ada bubur hitam, ada bubur. Ini direkam juga nih. Baik, ada pertanyaan jemaah sebelum kita tutup? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira 2 hari atau 3 hari lagi ketika angin ini, awan ini bertemu dengan ini akan muncul hujan seperti itu atau kemarau gitu kan, ada ramalan El Nino, ramalan musim kemarau seperti itu. Apakah kita boleh meyakini itu sebagai suatu keyakinan atau misalnya kita mempercayai itu ramalan atau gimana Ustaz? Naam. Kalau mungkin perkiraan mungkin. Kalau perkiraan. Tapi tetap kita juga tidak boleh berkeyakinan pasti, tidak boleh. Kalau hanya perkiraan, kemungkinan. Itu pun kita hanya sebatas perkiraan saja. Jangan yakin. Keyakinan ini tidak boleh. Karena itu belum kepastian. Itu termasuk hak Allah. Itu termasuk hak kuasa Allah. Misalnya dalam beberapa hari ini akan ada cuaca yang tidak baik. Kami harapkan kepada masyarakat berwaspada, hati-hati untuk keluar. Mungkin di malam hari akan ada hujan deras, kemudian angin. Ini hanya seperkiraan. Tak boleh juga, tauhid. Langgar juga, nggak boleh. Nggak percaya itu. Nggak boleh juga. Tetap minta sama Allah. Ya Allah, ini ada keperluan. Ya Allah, ini ada. Bismillah. Ya, terkadang subhanallah dengan cuaca itu kadang ada pohon itu tumbang. Berapa banyak kejadian-kejadian yang kami dapatkan.
pohon itu menimpa mobil, menimpa kereta, bahkan hampir mau dialami oleh Hana sendiri karena melewati pohon-pohon rambong. Hujan lebat, tak ada tempat untuk berteduh. Itu rambung semua itu. Kemudian angin kencang. Naik kereta. Begitu mau tumbang di depan. Hampir subhanallah. Jadi nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat, orang sudah terhalang. Putar ke sana lagi. Dalam kondisi seperti itu. Iya, terkadang ada diinformasikan oleh pemerintah bagian-bagian mungkin daerah mungkin bagian itu menginformasikan. Namun terkadang memang harus untuk berangkat bismillah kita minta pertolongan. Minta berdoa kita kepada Allah. Dan terkadang bisa saja gak jadi. Bisa saja diinformasikan malam ini akan ada cuaca buruk, angin kencang, hujan deras. Berharap kalau tidak ada, hendaknya masyarakat tidak keluar. Dan memang harus keluar karena jadwal kajian. Biiznillah minta sama Allah, alhamdulillah tidak jadi. Ini hanya perkiraan saja. Kalau perkiraan insya Allah tidak masalah, tidak masalah. Dan keyakinan itu hanya seputuhnya kepada Allah. Baik, ini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.